warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kota Tangerang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach dan coachee. Bersama saya Aini Suryanisi dari SDN Cimone 3 Kota Tangerang serta saya Erik Fitrizal dari SDN Polis Gagak 1 Kota Tangerang beserta saya Rini Yandra dari SDN Perumnas 3 Kota Tangerang. Selamat menyaksikan. Wabarakatuh Pak Eri. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Rini. Ya, hari ini Bapak akan melaksanakan coaching ya? Ya, boleh ya Bu. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Eri sebelum melakukan proses coaching, boleh kan? Silakan Bu Rini, boleh. Ya, jadi begini ya Pak Eri ya. Jadi nanti pada saat Pak Eri melakukan coaching, saya akan mengamati dan menilai sesuai rubrik yang ada, seperti apakah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot atau belum, dan atau sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan. Kemudian juga ya Pak Eri, jangan lupa prinsip coachingnya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Eri. Boleh kan? Ya, silakan Bu Rini. Ya, baik Pak Eri. Begini, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu Rini dalam proses coaching ini yaitu pertama kehadiran penuh, yang kedua yaitu mendengarkan aktif, dan yang ketiga yang terakhir yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak Eri ya. Oke, kemudian adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Oh, tidak ada Bu, saya hanya ingin mengembangkan mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Oh begitu. Jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik tidak ada ya Pak ya. Yang ada mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Ya, Nah, itu. sekarang, kira-kira nih Pak, indikator pencapaian dari coaching ini apa Pak? Nanti Bu, setelah proses coaching, Ya. saya ingin coach itu dapat mengembangkan kompetensinya yang dimilikinya untuk apa? Untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya. Jadi indikator pencapaian itu ketika nanti coaching mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemui solusi serta langkah-langkah untuk permasalahan yang di dalamnya ya Pak ya. Nah, baik Bapak, terima kasih atas jawaban-jawaban Bapak. Selamat melaksanakan proses coaching dan dengan sebaik-baiknya. Setelah proses coaching nanti selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Ya Bu, ya Bu Rini, sama-sama. bolehkah saya meminta waktunya sebentar ke Pak Eri? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh Bapak Pengawas Sekolah. Ya, silakan Bu Aini. Kira-kira nih apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Gini ya Pak Eri, ya saya mau cerita. Saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah saya yang menerima laporan dari Bapak Pengawas Sekolah yang melaksanakan supervisi saat ia mengajar. Kemudian Bapak Pengawas Sekolah tersebut yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks tersebut. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan oleh Bapak Pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Tapi pengawas tersebut tampaknya agak tersinggung
dan beliau memberikan laporan tentang hal tersebut itu kepada kepala sekolah. Oh begitu Bu kejadiannya. Kemudian Bu Aini, kira-kira hambatan apa sih yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Saya sudah terbiasa ya Pak Eri ya mengajar dengan cara tersebut, dan materi yang saya ajarkan pun sudah sesuai dengan materi seperti itu Pak Eri. Ya, tadi kan Ibu cerita bahwa Ya. Ibu tadi mengajar tidak menggunakan buku teks. Kira-kira Bu apa sih kelebihan yang Ibu rasakan saat tidak menggunakan buku teks tersebut? Saya merasa ketika mengajar itu tanpa menggunakan buku teks lebih leluasa, lebih bebas dalam menyampaikan materi yang akan saya sampaikan kepada murid-murid saya tersebut. Dan hal tersebut pun sebagai implementasi saya dalam kurikulum Merdeka Mengajar seperti itu Pak Eri. Ya Bu, ini kalau boleh tahu kan tadi Ibu bilang di kelas itu tidak ada buku teks, tidak menggunakan sumber belajar berupa buku teks. Kemudian, apa yang Ibu gunakan sumber belajarnya selain kan tidak ada buku teks. Kemudian kan Ibu menyampaikan pembelajaran, harus ada media-media pembelajaran. Kira-kira apa sumber belajar apa yang Ibu gunakan pada saat itu? Saya menggunakan sumber media belajar selain buku, tidak menggunakan buku teks, saya menggunakan sumber belajar yang lain sepertinya dari internet. Contoh dari video YouTube ya, video pembelajarannya, kemudian artikel ilmiah, dari Instagram, dari TikTok, itu media pembelajaran saya gunakan di kelas untuk pembelajaran sehingga tidak hanya berpaku pada buku teks saja. Jadi saya menggunakan media dari internet seperti itu Pak. Nah ya, menurut Bu Aini, kira-kira menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid atau tidak? Gimana ya Pak ya, sebenarnya sih tidak menghambat ya, kalau saya pikir kembali penggunaan buku teks itu tidak menghambat eksplorasi murid ya Pak ya. Tapi jika bisa memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran dari buku teks tersebut, tapi bisa dikembangkan juga dengan media yang lainnya seperti internet tersebut Pak Eri. Ya betul Bu, saya setuju dengan pendapat Bu Aini. Semua bisa kita jadikan menjadi sumber belajar. Semakin banyak kita gunakan sumber belajar, maka semakin baik proses pembelajaran tersebut di kelas Bu Aini. Nah, jadi sekarang Bu Aini, apa sih rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana pertama yang akan saya lakukan yaitu Pak Eri, saya akan menghadap Ibu kepala sekolah dari saya dulu ya, kepala sekolah saya, untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena kemarin mungkin telah membuat kecewa Bapak pengawas saya. Mungkin saya bertemu langsung dengan Bapak pengawas saya ya, Bapak pengawas sekolah itu, semua masalah ini akan cepat selesai dan tidak berkepanjangan selanjutnya seperti itu Pak Eri. Oh gitu Bu Aini, apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas tersebut? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar lagi selain dengan buku teks. Saya akan jelaskan dengan internet, video pembelajaran dari YouTube atau Instagram atau TikTok atau artikel lainnya, dengan tujuan supaya murid saya ini bisa mengeksplor materi dengan menggunakan kurikulum Merdeka tersebut Pak Eri. Oh gitu Bu Aini, bagus sekali Bu rencana yang Ibu sampaikan. Semoga berhasil ya Bu Aini ya. Kemudian apa sih Bu komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tersebut? Saya sih memiliki komitmen ya Pak Eri ya, untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang semenarik mungkin, menggunakan sumber media belajar untuk mengeksplor materi pembelajaran sehingga murid-murid saya ini dapat menjalankan kurikulum Merdeka Belajar ya. Dan saya akan membuat murid-murid saya itu merasa senang, nyaman belajar dengan mengeksplor ya materi yang ada di kurikulum Merdeka tersebut tanpa adanya paksaan, tapi saya menuntun siswa untuk mengeksplor materi baik itu dari buku teks atau dari media sosial lainnya, sehingga saya akan serahkan pemilihannya kepada murid-murid saya untuk memilih sumber belajar mana yang terbaik untuk murid-murid saya tersebut. Nah, bagus sekali Bu Aini apa yang Ibu sudah utarakan komitmen Ibu bahwa Ibu akan menggunakan berbagai sumber belajar, baik itu berupa buku teks maupun media-media yang lain. Nah, saya sangat mendukung Bu Aini apa yang Ibu sudah rencanakan, yang sudah dikomitmenkan oleh Bu Aini. Nah, semoga semuanya bisa berjalan lancar Bu Aini ya, dan sesuai dengan harapan yang Bu Aini
yang sesuai harapan yang Bu Aini sampaikan tadi. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Eri ya sudah meluangkan waktunya untuk sharing dan berbagi pengalaman Pak Eri pada saya. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dilindungi oleh murid-murid kita. Amin amin, Amin, ya amin, rabbal ya rabbal alamin. alamin. Assalamualaikum Pak Eri. Ya, waalaikumsalam Bu Rini. Ya, bagaimana nih Bapak? Apakah tadi proses coaching menurut Bapak sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Rini, tadi proses coaching berjalan dengan baik dan lancar Bu. Ini Pak, setelah saya melakukan observasi tadi, saat Bapak melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanya. Boleh kan Pak Eri? Silakan Bu Rini, boleh. Ya, baik Pak Eri. Apa saja yang sudah didapat dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian? Ya. Tadi pada saat proses coaching, Bu Rini saya itu menggunakan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya Bu Rini akan dilakukan oleh coaching. Kemudian saya juga sudah berusaha Bu Rini menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Oh, jadi Bapak sudah berhasil ya melaksanakan proses coaching menggunakan alur tirta. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching Bapak, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Jadi tadi Bapak sudah berhasil ya melakukan proses coaching dengan alur tirta, sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan Bapak sudah mengarahkan coaching menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan dan sudah membantu coaching menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencana nanti dapat dilakukan dengan baik. Tadi saya mengamati, saya juga sudah melihat Bapak sangat fokus dalam kegiatan coaching yang artinya Bapak sudah mencapai kompetensi present atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, begini nih Pak, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Ya, gini Bu, saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur tirta pada proses coaching. Sehingga nanti Bu, ketika saya melakukan kegiatan coaching kembali, nah insya Allah hasilnya akan lebih baik lagi. Ya, baik Pak. Wah, luar biasa nih Pak Eri nih. Jadi Bapak ingin belajar lebih dalam lagi ya tentang alur tirta ya, agar proses coaching untuk selanjutnya akan lebih baik lagi. Baik Pak Eri, menurut saya luar biasa sekali nih. Bapak sudah berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak semakin sukses ke depannya. Terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol dan sharing dengan saya. Ya, sama-sama Bu